Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Siap-siap rem darurat itu topik Mata Najwa malam ini, dan akhirnya Jakarta kembali menarik rem darurat untuk mengambil langkah mengatasi COVID yang terjadi. Saya sudah terhubung dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Anies. Selamat malam, Nana. Rem darurat akhirnya ditarik oleh Pemprov DKI. Dari berbagai hal, argumen utama kenapa kemudian harus menarik lagi itu apa, Mas? Jadi kita menyaksikan angka kasus aktif dalam sebulan terakhir ini sempat turun tapi kemudian meningkat dengan cukup tajam. Jadi 2 minggu terakhir ini angkanya meningkat cukup tajam. Kasus aktif itu artinya orang yang terpapar sudah dirawat atau dalam isolasi. Jumlahnya hari ini di Jakarta ada 11.245 orang. Nah, kasus aktif seperti ini itu mereka kira-kira secara umum dari pengalaman kita selama 6 bulan ini 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, 15% gejala sedang atau berat. Nah, yang 15% gejala sedang atau berat, mereka ini yang membutuhkan pelayanan perawatan. Nah, dari data yang kita miliki, semenjak pertengahan Agustus atau Agustus awal, terus sampai dengan September awal, trennya itu meningkat terus. Steady, jadi pelan tapi terus-menerus meningkat. Dan karena kita memiliki data selama 6 bulan, amat rapi, kita bisa melakukan proyeksi tingkat pertumbuhannya. Dengan situasi seperti ini, maka kapasitas tempat tidur kita, saat ini kita ada 4.053 tempat tidur isolasi. Bila kita tidak melakukan pengereman, maka pada tanggal 17 September, 4.053 tempat tidur itu akan penuh. Lalu kita dalam proses sekarang meningkatkan, Nana. Jadi banyak rumah sakit swasta kita tarik, padahal ini sudah 67 rumah sakit. Dari 190 rumah sakit di Jakarta, 67 menjadi rumah sakit rujukan. Nah, kita dalam proses penambahan ini terus, ada penambahan 20%, jadi menjadi 4.807. Itu akan tercapai kira-kira 6 Oktober. Nah, ini pun kasusnya akan naik terus. Jadi pada awal Oktober nanti akan penuh lagi. Itu baru tempat tidur, belum kamar ICU. Kita ICU ada 528 ICU saat ini. Dan dalam proses penambahan dan dokternya ya, Pak Gubernur. 636. Iya. Karena tadi saya berbincang dengan sejumlah dokter dan juga ada Dokter Rahmat dari UI di sini. Jadi kalaupun misalnya ada tempat tidurnya, belum tentu ada dokternya yang bisa menangani. Jadi ini persis. Itu alasan utama. Jadi Mas Anies boleh? Saya tambahkan, ya. Dokter pun kita merekrut tambahan. Ada 1.074 tenaga medis tambahan. Jadi argumen utamanya, karena jumlah kasusnya bertambah terus, kapasitas rumah sakit, kemampuan jumlah tenaga medis tidak memadai. Bila didiamkan, maka akan chaos. Oke, dan tadi Anda katakan ketersediaan ICU hanya cukup untuk seminggu ke depan kalau tidak rem darurat sekarang, begitu ya Pak Gubernur? Betul. Oke, saya mau masuk spesifik. Rem daruratnya ini akan seberapa kencang nih? Ngeremnya akan seberapa jauh Pak Gubernur? Apa saja yang akan dibatasi kembali? Ya, jadi malam ini kita umumkan supaya perkantoran bersiap. Karena perkantoran mulai tanggal 14 besok harus dilakukan dari rumah.
kita sampaikan malam hari ini supaya Kamis dan Jumat besok bisa berkemas, bisa bersiap untuk bekerja kembali dari rumah seperti ketika kita melakukan pertama kali tanggal 16 Maret dan kemudian juga ketika kita menerapkan PSBB mulai 10 April. Oke. Jadi ini kita kembali kepada mode kemarin. Jadi malam ini disampaikan supaya bersiap, kita ada waktu untuk persiapan, terutama kantor-kantor. Bagaimanapun juga kegiatan perkantoran boleh jalan tapi dilakukan dari rumah. Jadi work from home dalam artian sesungguhnya. Jadi itu. Nah, detailnya kita nanti akan sampaikan karena ini bukan barang baru. Ini kita kembali seperti kemarin. Jadi kita punya pengalaman di Jakarta untuk menjalankan ini secara ketat. Dan kita juga nanti akan bekerja bersama untuk pendisiplinan bersama dengan Polri dan TNI untuk memastikan bahwa 11 sektor yang diizinkan untuk beroperasi, itu beroperasi dengan 50% dan dengan pengawasan yang ketat. Jadi kita tidak ingin peristiwa ketat kemudian tidak mengantarkan kita pada penurunan jumlah kasus, hanya landai, lalu kembali lagi seperti situasi sekarang. Pak Gubernur, jadi itu yang pertama, perkantoran semuanya kembali bekerja dari rumah. Kalau transportasi bagaimana Pak Gubernur? Dan kemudian transportasi umum akan berkurang jumlahnya, dan berkurang jumlah itu jumlah kendaraannya, dan juga intensitasnya. Jadi per bis atau per gerbong akan dikurangi, kemudian jumlah kendaraan umumnya juga dikurangi. Lalu ganjil genap ditiadakan, tapi ini bukan berarti kemudian bebas bepergian, tetap dianjurkan berada di rumah. Lalu kegiatan restoran, warung, rumah makan dibolehkan tetapi hanya untuk take away, tidak dimakan di lokasi. Jadi boleh untuk delivery atau diambil. Lalu rumah ibadah yang sifatnya untuk komunitas di komunitas lokal itu diizinkan tetap berjalan, tetapi rumah ibadah yang sifatnya raya di mana jamaahnya datang dari berbagai wilayah itu tidak diizinkan untuk buka. Jadi yang diizinkan buka adalah rumah ibadah lokal setempat yang jamaahnya dari kampung yang sama. Nah, ini diizinkan di kampung-kampung yang tidak memiliki kasus COVID. Kita punya RW-RW yang ada kasus COVID. Di tempat RW-RW yang ada kasus COVID, maka dianjurkan tetap beribadat di rumah. Jadi itu beberapa contoh modifikasi. Kemudian tempat-tempat umum seperti Ancol, kemudian Ragunan, Monas, dan tempat-tempat umum lainnya itu juga ditutup. Termasuk pusat berbelanja, Mas Anies? Kemudian juga untuk Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor, memang selama ini belum ada, tetap tidak ditiadakan, adanya untuk sepeda. Itu juga semua akan ditutup. Mas Anies, saya harus break, tapi setelah ini saya masih akan kembali untuk bertanya hal-hal soal rem darurat ini, karena ada beberapa hal yang tadi mungkin perlu penjelasan lebih jauh. Setelah pariwara, tetap di sini, kami akan kembali sesaat lagi.